Ini kalau kita melihat laporan terakhir ini ada gap reasuransi atau defisit neraca pembayaran reasuransi yang naik bahkan mencapai 12,1 triliun rupiah. Anda melihat apakah memang ini harus diberikan aturan turunan lagi di OJK untuk memastikan bahwa reasuransi ini bisa dibatasi, yang mana yang ke luar negeri atau yang harus ada di dalam negeri? Iya, nomor satu tentu kita harus pahami bersama gitu. Jadi fungsi reasuransi ini kan mempertanggungan ulang apa yang sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ada 3 aspek penting di dalam. Yang pertama adalah kapasitas keuangan, kedua kapabilitas, ketiga tentu yang seperti barusan disampaikan adalah mengenai regulasi itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai kapasitas keuangan, tentu kita bicara mengenai permodalan. Memang kalau boleh jujur, dengan kita sekarang di Indonesia ada 8 perusahaan reasuransi konvensional plus 1 reasuransi syariah. Total permodalannya itu sangat kecil. Itu nggak lebih dari 7 triliun. Bayangin, 9 perusahaan cuma sekitar 6,75 triliun. Sedangkan yang harus di cover ulang oleh perusahaan reasuransi ini ada sekitar lebih dari 70 perusahaan asuransi umum dan lebih dari 55 perusahaan asuransi jiwa. Gitu. Jadi nomor satu permodalan memang kita harus akui kita tidak kuat permodalannya di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah bicara mengenai kapabilitas baik dari sisi people, dari sisi proses bisnis, dari sisi teknologi. Ini pun juga memang tantangan tersendiri buat kita untuk kita bisa mengimprove the way we are doing the business gitu ya. Yang ketiga yang tadi disampaikan setuju, ini yang salah satu menjadi kunci adalah adanya peraturan OJK. Di peraturan OJK nomor 39 tahun 2020 itu memang merupakan relaksasi dari peraturan OJK sebelumnya, which is adalah POJK 14 2015 yang sebetulnya pada saat itu membatasi perusahaan asuransi untuk mensesikan ulang ke luar negeri. Tapi ini dibuka di POJK 39 2020. Menurut saya memang ini salah satu kunci utama untuk kita bisa mereview. Karena memang penerapan POJK 39 ini sudah 5 tahun, rasanya harus kita lihat. Terlebih lagi angka defisit neraca berjalan dari sektor asuransi, khususnya perasuransian yang 12 triliun ini, sebetulnya meningkat cukup tajam, terutama dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun sebelumnya adalah kalau nggak salah hampir 8 triliun, kemudian 10 triliun, tahun lalu adalah 12 triliun. 12 triliun ini kalau dipresentasikan sekitar 40% dari total premi reasuransi yang masuk. Nah ini adalah bukan akumulasi tapi setahun. Kalau diakumulasikan udah cukup banyak nih. Memang setuju bahwa rasanya kita harus sama-sama melihat kembali apakah memang peraturan yang ada ini baik dari sisi permodalan, kemudian dari sisi bisnis proses dan termasuk mengenai optimalisasi kapasitas reasuransi dalam negeri ini harus kita rubah dan bagaimana merubahnya. Rasanya itu sih, Mbak. Baik, apakah ini juga tercermin dari data di Indonesia Re kalau banyak asuransi ini yang permintaannya untuk mentransfer risiko ke Indonesia Re itu berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya? Iya, memang betul. Ini sebetulnya it takes two to tango gitu. Jadi dari sisi kami, karena walaupun kami perusahaan reasuransi yang terbesar saat ini di Indonesia, tapi to be frank memang kami melihat permodalan kami untuk bisa menyerap semua pertanggungan ulang itu tidak terbesar sehingga memang kami harus membatasi diri. Jadi betul-betul kita mengambil bisnis-bisnis yang sesuai dengan selera risiko kita, risk appetite kita, supaya memang ini tidak over, tidak melebihi dari kapasitas permodalan yang kita miliki. Kemudian juga dari mereka, dari perusahaan asuransi sendiri, terutama perusahaan asuransi multinasional atau joint venture gitu ya, mereka juga kan punya kerjasama dengan headquarter, dengan regional office-nya, sehingga mereka dengan mudah, apalagi memang diperbolehkan oleh peraturan OJK, itu mereka bisa langsung mensesikan ke luar negeri. Nah ini yang dua hal yang menurut saya harus kita review sama-sama, harus bisa diseimbangkan nih, supaya mungkin tidak harus nol sebetulnya defisit, karena memang reasuransi ini kan salah satu fungsinya adalah mentransfer risiko, melakukan pembagian, risk sharing mengenai risiko. Jadi artinya risiko yang baik dari luar kita masukkan ke dalam negeri, barangkali yang kurang baik dalam negeri kita oper ke luar negeri, sehingga ada balancing di situ. Gitu. Ini yang belum terjadi saat ini, gitu loh, Mbak.
Baik, dan tadi Bapak sampaikan sesuai dengan risk appetite. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa yang sesuai dengan risk appetite Indonesia? Nomor satu tentu kalau bicara mengenai risk appetite adalah kita dari setiap tahun kita tentukan sebetulnya risiko-risiko seperti apa yang kita mau ambil. Misalnya dari sisi line of business-nya seperti apa, berapa kapasitas yang kita miliki, objek pertanggungannya seperti apa, siapa yang melakukan underwriting segala macam, itu kita lihat semua. Nah, kita lihat risiko juga berdasarkan dari history. Misalnya satu pertanggungan, ini selama ini pertanggungannya gimana prosesnya? Apakah cukup aman atau enggak? Siapa pemiliknya? Bagaimana historinya selama ini? Jadi semua itu kita perhitungkan ketika kita melakukan seleksi risiko dan ini kita sesuaikan. Oh, kita mau menanggung cuma risiko-risiko di dalam line of business tertentu dengan nilai pertanggungan sekian, ya underwritingnya kira-kira memang sudah proven selama ini terbukti cukup baik. Hal-hal seperti itu yang kita pertimbangkan. Baik, apakah ini juga nantinya bergantung terhadap tipe dari produk asuransinya sendiri, seperti contoh misalkan asuransi bencana, ini kan juga memang kalau terjadi katastrofi kan artinya risikonya besar juga untuk reasuransi di dalam negeri, artinya ini yang mungkin belum akan diterima oleh Indonesia. Kita terima tapi memang terbatas karena memang kalau bicara mengenai natural catastrophe itu kan besar ya gitu ya. Kemudian juga kita punya satu perusahaan reasuransi yang mengkhususkan diri di natural catastrophe, which is adalah MyPac ya. Mereka yang terbesar tentu karena mereka punya sesi wajib di situ. Kita ada tapi nggak banyak gitu ya, karena itu adalah di combine dari yang lain. Kita lebih kepada barangkali bisnis-bisnis yang properti yang sifatnya kebakaran. Itu yang kita utama. Yang paling portofolio kita sekarang paling banyak ada di properti kebakaran. Terus kemudian di casualty atau tanggung jawab kepada pihak ketiga, ya. Terus kemudian di engineering atau rekayasa, itu tiga portofolio line of business yang memberikan portofolio terbesar sampai saat ini. Baik, tadi Bapak sampaikan properti dan juga engineering begitu. Ya. Apakah dari dua produk ini banyak juga yang demand-nya turun, artinya juga lari ke luar negeri? Betul, ini juga ada dan ini sekali lagi juga mungkin karena kita juga nggak mau mengambil gitu loh, karena memang barangkali itu terlalu besar, barangkali klaim rasionya sudah terbukti tinggi segala macam, atau memang kita punya beberapa hal yang kita pertimbangkan, oh ternyata ini nggak sesuai dengan risk appetite kita, jadi memang kita nggak ambil untuk bisa mengcover risiko seperti itu. Baik.